الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبد الله قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم القيامة. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan hamba-hambanya yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan berfirman pula, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan berfirman pula yang menunjukkan pentingnya perintah Allah ini, yaitu perintah untuk selalu bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat di Masjid Nur ala Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu jalan yang ditempuh oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Marilah kita senantiasa bersyukur atas karunia yang telah Allah berikan kepada kita dan juga kenikmatan-kenikmatan yang tidak terhingga, baik yang zahir maupun yang batin, yang nampak oleh kita maupun yang tidak nampak. Begitu juga dengan rezeki yang berlimpah ruah yang kita dapatkan dari Allah, baik rezeki yang untuk menegakkan badan kita berupa makanan-makanan, minuman, buah-buahan, pakaian dan lain sebagainya, atau rezeki yang untuk menegakkan agama kita, yaitu berupa ilmu dan berupa iman, yang dengan keduanya kita masih tetap semangat di dalam mencapai dan meraih kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan di akhirat. Kemudian kita berdoa, mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya,
serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berusaha setia di dalam mengikuti dan juga melaksanakan, di dalam mengamalkan dan mempraktekkan serta menerapkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita menjadi golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, dan juga menjadi golongan orang-orang yang berhak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ini maupun di akhirat. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita kembali untuk mempelajari ajaran-ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini. Di antaranya adalah dalam kehidupan rumah tangga kita, menilai apa yang sudah dicontohkan oleh para salafus saleh, oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Yang namanya kehidupan berumah tangga itu adalah suatu nikmat yang besar, karena sesungguhnya banyak orang-orang yang ingin untuk berumah tangga, ingin untuk menikah, namun ya setelah melangkung ke sana berhari gak ketemu. Ya, artinya ketika mendapatkan ya jodoh atau dipertemukan oleh Allah dua insan, ya maka sangat gembira, sangat senang sekali setelah lama. Ya, ini suatu kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam memperhatikan sekali dengan yang kehidupan rumah tangga, karena dengan seseorang berumah tangga itu banyak sekali manfaat, faedah dan keutamaan-keutamaan yang akan didapatnya. Yang pertama, sebagaimana diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21, Allah mengatakan, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Allah mengatakan wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah al-khalaqalakum, menciptakan kalian, menciptakan untuk kalian pasangan dari jenis kalian sendiri. Ailah fitrah, ya sesungguhnya yang namanya pasangan dari jenis ya sendiri, yaitu jenis manusia. Untuk apa? Litaskunu ilaiha, supaya kalian bisa tenteram dengannya. Jadi ini bagi ya yang menjalankan fitrahnya, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, mencari pasangan dari jenis sendiri, yaitu manusia. Maka yang mencari pasangan selain manusia tidak akan bisa merasa tentram tentunya, tidak akan merasa tenang jiwanya. Ya,
seperti mereka naudzubillah yang mencari pasangan kok dengan jin, ya, dengan makhluk halus, atau mereka yang mencari pasangan naudzubillah dengan binatang. Itu adalah nafsu belaka, ya, nafsu syaitaniyah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya mengisyaratkan ya mencari pasangan dari kita sendiri, litaskunu ilaiha, mendapatkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Inilah faedah ya bagi yang berkeluarga, yang menjalankan syariat Islam, melaksanakan sunnah dan mengumandangkan syiar-syiar Allah, maka mendapatkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa. Bahkan waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, Allah menjadikan untuk kalian yaitu mawaddah, rasa cinta di antara kalian, wa rahmah, dan juga kasih sayang di antara kalian berdua. Oleh karena itu ini adalah keutamaan ya bagi orang-orang yang menjalankan syariat Allah, yaitu dengan menikah. Ya, hatinya tenang, jiwanya tenang. Itu seharusnya kalau sudah menikah. Kalau belum, masih belum mendapatkan ketentraman hati dan ketenangan jiwa, belum mendapatkan kasih sayang, cinta dan seterusnya. Oleh karena itu ini sampai sahabat-sahabat yang mengatakan, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu di antaranya mengatakan, "Lau a'lamu annahu lam yabqa min umri illa 10 ayyam la ahbabtu an atazawwaj likai al-qawmah azban." Kalau seandainya saya mengetahui bahwasanya tidak ada umur untuk di dunia ini kecuali 10 hari saja, sungguh saya akan segera menikah supaya saya tidak bertemu dengan Allah dalam keadaan hujan. Amin. Begitu juga ya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya saya heran dengan orang-orang yang tidak ingin diberi kekayaan Allah, yaitu dengan menikah. Artinya menikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan atau memberikan kekayaan baginya. Oleh karena itu para sahabat antara satu dengan yang lainnya menganjurkan untuk menikah atau berkeluarga. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari menikah adalah untuk saling meringankan dan membantu ya pekerjaan atau tugas masing-masing. Artinya bahwasanya dengan menikah ya seseorang itu akan merasa ringan tugasnya dan akan dibantu oleh pasangannya ketika menjalankan tugas. Sebagai seorang guru misalnya, ya baik laki-laki maupun perempuan, karena ada mungkin ya ketika menikah dengan pengajar atau ustazah yang mengajari anak-anak ya TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ya ataupun laki-lakinya, ya maka sesungguhnya akan semakin ringan beban dia, tugas dia dan seterusnya. Atau mungkin suaminya seorang guru mengajar di suatu lembaga sekolah SD, SMP atau yang lainnya, maka ya ketika ujian atau mengoreksi mungkin ya maka istri datang ya menyiapkan kopi ya terus kemudian ngasih gorengan misalnya, Mas ya ini ya kopi dan koreksinya nggak ngantuk ya. Akhirnya ketika ya jadi dibantu atau mungkin kadang istri
ngeresi ngantuk Mas ya? Oh enggak ya. Jadi ini adalah ya manfaat, yaitu meringankan tugas atau membantu antara masing-masing pasangan ya dalam pekerjaannya. Atau mungkin istri mempunyai pekerjaan yang banyak, kita mengetahui sendiri dari sejak ya bangun tidur, mempersiapkan ya makan, ya masak, ya nggak apa-apa. Misalnya suami pas bangun habis sholat subuh, ya melihat istrinya sedang kubrok di dapur misalnya, ya sambil ikut-ikut kerajaan lombok berapa misalnya, walaupun ya kerajaannya beda, ya gede-gede misalnya, ya dia akan dilarang ke istri, ya mungkin istri akan bertanya Mas ini, ya kerajaan lombok kok gede-gede kayak gini, dia akan ditegur, ya tapi istri mungkin nahan tawa, ya akhirnya ngulangi lagi, ya di baru-baru lagi. Tapi kita membantu seorang suami membantu istrinya ya dalam pekerjaannya, atau mungkin ya suaminya ngajak anak-anak ya karena anaknya lewat diajak keluar Mas ya ini anak lewat sudah biar ajaknya keluar jalan-jalan mungkin suntuk di rumah ya, sementara istri ya di atau istri masak dan seterusnya. Jadi untuk saling membantu antara masing-masing yang pasangan ya, atau mungkin juga bukan aib yang namanya seorang ustaz ngomong bayi ya, atau seorang guru gandeng anak ya untuk ngajak jalan-jalan anaknya karena istrinya sibuk di rumah ya, maka bukan aib. Jadi supaya lebih ringan tugas ya dan juga pekerjaan. Begitu juga yang mungkin ya ketika istrinya mencuci pakaian karena belum diberikan mesin cuci misalnya, ya harus baju kangelan, ya kemudian kita datang sini, ya dipegang mencuci istrinya sini bersama-sama, atau mungkin membantu menjemurkan pakaian karena istrinya sudah ya capek, ya ototnya sudah merental, meres baju, nyuci dan seterusnya. Maka bukan aib yang namanya seorang ustaz ya membantu pekerjaan istrinya untuk menjemur pakaian dan seterusnya. Ini ya di antara faedah yang meningkat. Di antara faedahnya yang lain adalah untuk ya menutupi ya melengkapi kekurangan masing-masing pasangan. Karena memang diciptakan manusia itu tidak ada yang sempurna, ada aib, cacat atau kekurangannya. Sehingga ketika sudah berkeluarga, ya maka orang ya atau pasangan tersebut akan saling melengkapi. Mungkin ketika suaminya mau pergi kok kelihatan pakai baju ya karena tergesa-gesa, ya bolongan sini masuk ke dalam bolongan ini apa namanya itu? Ya itu ya kancingnya baju itu masuk salah bolongan sehingga ya kelihatan jenduk begitu, ya. Ketika istri melihat Mas sudah, ya kenapa ini kancingnya salah masukkan? Ya artinya kalau tergesa-gesa, atau mungkin ketika istri mau keluar, sudah ini jilbabnya itu ada, ya kotorannya begini, atau mungkin ada rambut yang ngelewer, ya beberapa lor, ya beberapa helai, misalnya sudah mau keluar dari rambutnya. Jadi untuk menutupi ya kekurangan, atau mungkin ya kita karena makan ya mau keluar masih ada nasinya, ya di jenggotnya atau di tahu yang belum masuk, sudah ini di sini masih ada, atau mungkin istri mengambilkan. Ya ini adalah untuk
ya melengkapi ya kekurangan masing-masing, karena tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu diciptakan berpasang-pasangan adalah supaya antara satu dengan yang lainnya, masing-masing pasangan tersebut untuk menyempurnakan, untuk melengkapi. Kemudian ikhwanillah, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan seseorang berkeluarga atau berumah tangga yang tentunya dirinya akan bisa dihibur tatkala sedih oleh pasangannya, kemudian yang tadinya dia memecahkan masalah sendiri, kemudian ngomong tempat curhat sama suaminya, mas tadi itu ya di TK mas begini ya, atau mas ya ini tadi ada yang dari mas tapi saya bilang gini, ternyata dia itu mau ya memberikan ini, orangnya sudah pergi ya, kita suruh keluar ternyata sudah pergi ya. Artinya bahwasanya dengan adanya pasangan, adanya kehidupan rumah tangga itu mempunyai faedah, manfaat dan keutamaan. Begitu juga ikhwanillah, ketika seseorang mengetahui keutamaan atau faedah yang ada, maka ketika dia sudah berasum atau bertekad untuk rumah tangga, tentunya ya mempelajari hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan nantinya. Namun banyak ya atau tidak sedikit di antara kita ya belum mempelajari kewajiban-kewajiban dia sebagai ya istri ataupun sebagai suami. Ternyata sudah yang melangsungkan pernikahan hanya yang modal ya, dia mempunyai kekayaan dan semangat nikah dan seterusnya, atau katakanlah mempunyai kemampuan ya baik materi ya ataupun ya mental dan seterusnya, sehingga banyak hak-hak istrinya atau pasangannya, mungkin hak-hak suami juga itu diabaikan atau tidak ditunaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan untuk memenuhi hak-hak dan kewajiban. Di antaranya adalah Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri dengan cara yang baik. Jadi pergaulan dalam rumah tangga dengan istri dan keluarga dengan cara yang baik. Dan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum lisanihim khuluqan. Paling sempurna orang-orang mukmin imannya adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya terhadap keluarga, terhadap istri dan anak-anak tentunya. Maka ya di antara pergaulan yang baik dalam pasangan suami istri adalah supaya tidak sudut antara masing-masing pasangan. Artinya banyak orang-orang yang sudut terhadap istrinya atau sebaliknya sudut terhadap suaminya, yang akhirnya
yang baik, yaitu menghidupkan kecemburuan. Artinya, ya seorang suami cemburu kalau istrinya ya sering keluyuran ke rumah, ya rumah-rumah orang. Maka beritahu bahwasanya sebaik-baik wanita adalah di rumahnya. Ya, dan ini perintah dari syariat. Karena terus terang saja, ya ada beberapa wanita-wanita yang suaminya sedang kerja, itu menggunakannya untuk pergi, ya ke tempat teman dan seterusnya. Ya sehingga ketika suami datang, tidak ada, ya merasa tidak tenang suami. Padahal dengan menikah seharusnya ketentraman hati dan ketenangan jiwa dapat. Oleh karena itu ada baiknya, ya izin mungkin mau belajar, ya nanti kalau misalnya suami datang dan seterusnya, mas saya mau ke tempat ya kemana misalnya. Itu adalah adab bagi seorang istri. Bahkan dalam beberapa urusan atau kewajiban pun, yang namanya istri meminta izin kepada suaminya, seperti akan kontrol puasa misalnya. Ya, itu meminta izin seorang istri pada suaminya. Ya mas, saya besok mau kontrol puasa. Oh jangan besok. Ya, kenapa? Ya besoknya nanti aja. Ya, karena kalau besoknya nanti, ya saya mau salat. Ya, ke Jakarta beberapa hari misalnya. Oh ya udah, ya kalau begitu besoknya lagi. Jadi izin kepada suaminya. Begitu juga ketika memasukkan orang lain ke rumahnya, itu izin kepada suami walaupun itu adiknya sendiri. Ya karena suami tidak tahu siapa yang masuk rumah itu. Itu siapa itu lagi-lagi itu? Oh itu kan adik saya. Oh ya. Ya, jadi supaya tidak buruk sangka dan seterusnya, maka minta izin kepada suaminya, mas adik saya mau datang atau orang tua saya mau datang. Ya, saya jemput di sini mas ya. Oh ya, ya mungkin suaminya masih kerja. Begitu juga dengan kewajiban-kewajiban, beberapa kewajiban istri harus meminta izin kepada suaminya untuk menghilangkan suudzon dan seterusnya. Di antara hal yang perlu diperhatikan dalam muasyarah bil ma'ruf, mempergauli keluarga dengan cara yang baik, adalah memperhatikan ya kebersihan dan juga keindahan atau dalam hal ini penampilan ya di hadapan masing-masing pasangan. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan sebaik-baiknya wanita adalah ila nadarta ilaiha sarratka. Apabila kamu melihat dia, ya maka dia menyenangkan hatimu. Nah ini sebagaimana seorang suami, ya itu melihat istrinya itu selalu menyenangkan. Ya sebaliknya istrinya pun ya berusaha untuk ya ketika melihat suaminya dalam keadaan bahagia, menyenangkan, atau katakanlah ya ketika bertemu mungkin suami pulang kerja, itu jangan ya setiap bertemu bau dapur, juga kelihatan dan seterusnya. Atau sebaliknya, ya istri ketika suaminya di rumah, suaminya baru ya dari luar keringatan, ya baru badannya dan seterusnya. Oleh karena itu, ya berusaha mas datangnya jam berapa? Oh sebentar lagi. Nah, ya suami mau datang, berusaha untuk membersihkan badannya, berusaha untuk berdandan dan seterusnya. Begitu juga sebaliknya, yang istri masya Allah sudah bagaikan bidadari turun dari becak, misalnya. Ya, masya Allah ternyata suaminya masih bau keringat. Gaiban, ini bau keringat, ini bau parfum, ini seperti bidadari, ini seperti
Ya, apakah ibadah? Oleh karena itu sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Inni uhibbu an atazayyana li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li." Sesungguhnya saya suka untuk menghias diri, berdandan untuk istriku sebagaimana saya suka kalau istriku itu berdandan untukku. Ya, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengingatkan demikian. Sesungguhnya saya itu suka berhias berdandan untuk istriku sebagaimana saya suka kalau istriku berdandan untukku. Ini sehingga betah suami di rumah, ya, disuruh di rumah itu kelihatan yang menyenangkan, habitual, ya, udah wanita-wanita berdandan gak karuan, ya, sementara melihat istri di rumah sumpah rasanya dia kepinginnya keluar terus akhirnya. Oleh karena itu alhamdulillah, ya, berusaha masing-masing pasangan memperlihatkan, ya, yang menyenangkan bagi pasangannya sebagaimana dilakukan oleh para salafus saleh, dalam hal ini oleh, ya, banyak para sahabat dan para tabi'in, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan yang ada, ya, di dalam muasyarah bil ma'ruf, yaitu dalam mempergauli dengan baik. Kemudian, ya, termasuk di dalamnya berusaha, ya, untuk memuji apa yang dilakukan oleh masing-masing pasangan, oleh istrinya. Masya Allah, masakannya, ya, enak, ya. Mau tambah lagi apa mas? Oh enggak, ya, mungkin, ya, waktu pertama-tama nikah, Masya Allah, ujiannya suami banyak sekali, ya. Ketika mau makan aja, Masya Allah, berusaha untuk nunggu-nunggu. Jadi mas, makan bersama ketika bertunggunya anak. Oh iya, ya, sebentar lagi dah, ya, ditunggu kepingin makan bersama-sama suami. Ya, tapi ketika sudah lama, ya, rumah tangga, ya, panggilannya mas sudah hilang, ya, ngomong, ya, sudah makan mas, udah tadi di kantor. Oh iya, saya sudah. Oh iya, ya. Atau mungkin, ya, para suami ngomong, ya, pakai apa namanya sayurnya? Oh, ini pakai, ya, saya rasa mas, oh, tapi saya di sana pakai rendang. Jadi mana, ya, enak-enakan atau kata-kata lebih enak mana dan seterusnya. Ya, nanti, ya, sudah lama udah ucapannya atau mengingatkan suami, ya, sudah gak tanya-tanya lagi, yes. Yang makan kamu akan mas, ya, ketika ya, ketika suaminya datang mau cari makanan, belum masak, oh, biasanya di kantor, ya, dan seterusnya. Nah, inilah yang beberapa, ya, hal yang perlu kita, yang perhatikan kadang sepele. Kemudian juga, ya, termasuk yang muasyarah bil ma'ruf, yaitu, ya, bergaul dengan istrinya dengan cara yang baik adalah, ya, menyediakan waktu khusus, ya, untuk curhat mungkin, ya, antara masing-masing pasangan, atau mungkin ada masalah, ada problem, khususnya bagi suami-suami yang sering keluar, ya, atau mungkin datang-datang, ya, udah tidur sehingga istrinya nggak sempat berbicara, ya, nanti bangun itu sudah sholat subuh, ternyata di masjid terus, ya, pulang makan terus kemudian pergi kantor, nggak ada kesempatan waktu atau jarang sekali punya
berusaha yang menenangkan ya istri dengan ya ada kesempatan untuk berbicara, yang mungkin istri punya keluhan atau mungkin suami yang punya keluhan kepada istrinya dan seterusnya. Ini termasuk ya ada pergaulan yang baik antara ya suami istri. Karena terus terang saja banyak ya orang-orang yang mengeluhkan ya istrinya ya bahwasanya istrinya gak taat sama saya, atau bahkan istrinya ngomong ya Ustaz, ya suami saya itu saya tidur duluan ya sebelum suami datang karena kerjanya sampai malam suami. Ya ketika sudah bangun ya ternyata suami ya masih tidur, ya nanti ya dia pergi tanpa tanpa berbicara dan seterusnya. Ini sering saya lakukan. Kadang saya dari jam 7 ngurusi anak-anak, terus nanti buka warung, ya terus kemudian masak-masak karena sudah capek ngurusi pekerjaan rumah tangga. Itu saya tertidur. Apakah saya berdosa, Ustaz? Ya karena yang menunggu suami lama tertidur. Ya karena saya akhirnya ditinggalkan oleh suami pergi ke orang tuanya. Ya jadi istri kok begini dan seterusnya. Artinya ada ya bicara baik-baik dengan ya masing-masing pasangan supaya tidak terjadi clash. Ya karena terus terang saja ya banyak yang diantara suami istri karena pekerjaan di luar sehingga tidak menyempatkan untuk komunikasi bersama istrinya. Oleh karena itu marilah kita berusaha untuk yang kembali menerapkan hubungan keluarga atau pasutri, pasangan suami istri. Di antaranya yang pertama ya ianya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Artinya merasa dilihat, diawasi dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau mau berbicara hal-hal yang menyakitkan istrinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mendolimi hamba Allah. Takut kalau berbuat sesuatu ya yang menyakitkan istrinya. Begitu juga sebaliknya, istri ya berusaha bertakwa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melakukan hal yang tidak disukai oleh suami sehingga membuat marah atau mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar oleh suami dan seterusnya. Jadi takwa merupakan landasan utama untuk ya mengeratkan ya hubungan ya keluarga pasutri. Kemudian yang kedua adalah menyadari kekurangan masing-masing pasangan. Karena sesungguhnya tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, masing-masing kita mempunyai kekurangan, cacat dan seterusnya. Maka berusaha ketika ya kita melihat istri kita melakukan ya kesalahan atau mungkin sering lupa naruh sesuatu, ya itu sisi kekurangannya dia. Maka berusaha untuk dimaafkan. Begitu juga sebaliknya, ya mungkin suami punya ya kesalahan, punya kekurangan, ya kalau ya habis yang melakukan sesuatu ya lupa untuk mengembalikan dan seterusnya, maka berusaha istri yang mengembalikan. Jadi ya memang masing-masing ada kekurangannya. Atau mungkin dalam sudut
karena tidak ada manusia yang sempurna. Ya, wah, suami saya kok agak hitam ya. Ya, kita kuning putih. Ya, tapi sesungguhnya di sana banyak orang-orang yang lebih hitam. Ya. Jadi, ya, atau mungkin istrinya yang punya kekurangan. Istriku kok, ya, pendek ya. Yang saya punya wanita tinggi-tinggi. Sesungguhnya di sana masih banyak wanita-wanita yang lebih pendek. Ya, artinya yang namanya kekurangan ya sedikit, jangan dibesar-besarkan. Sekali lagi tidak ada manusia yang sempurna. Ya, wah, suami saya kok ya giginya agak meronos ya misalnya. Ya, sesungguhnya di sana banyak yang masih merokok-merokok bahkan seperti butuh sakit misalnya. Jadi ya kekurangan-kekurangan yang ada pada masing-masing pasangan ya harus dimaklumi ya, atau aib atau cacat dan seterusnya. Karena sesungguhnya manusia tidak ada yang sempurna, justru kita ya diciptakan itu ya untuk saling melengkapi. Ya, artinya ada manusia atau laki-laki pendek dapat istri tinggi. Ada ya suami pendek suami tinggi dapat istri pendek. Begitu. Ada yang suami agak gosong kulitnya, artinya kita dapat istri agak putih. Begitu. Nah, kalau pendek dengan pendek punya anak, semakin pendek semakin tak sampai nanti. Ya, oleh karena itu ya ada yang kekurangan masing-masing pasangan harus dimaklumi, karena sesungguhnya ya Allah saja yang mempunyai kesempurnaan. Atau kadang kita melihat sesuatu yang ada pada istri tidak kita sukai, maka berusaha untuk ya tidak yang memaksakan istri kamu harus begini dan seterusnya, atau sebaliknya. Jadi ya harus disadari masing-masing mempunyai kekurangan dan tidak ada yang sempurna kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya berusaha untuk menumbuhkan pengertian ya kepada masing-masing pasangan supaya ya hubungan suami istri bagus. Misalnya suami tahu istrinya itu ya senangnya pakai sampo sunsilk misalnya, sedangkan dia sendiri suka kalau pakai clear misalnya. Ya maka dimaklumi, nggak harus dipaksakan. Kamu bawa clear itu lebih bagus itu. Ya, tapi saya cocoknya sunsilk. Tahu lah, pokoknya satu sampo. Ya, artinya tidak dilarang. Dalam satu kamar mandi itu ada 2 sampo atau 3 sampo itu tidak dilarang. Ya, atau mungkin sabunnya beda, yang satu pakai Lipo, yang satu pakai Nuvo, atau mungkin Gim dan seterusnya. Maka jangan sampai perbedaan ini ya itu menyebabkan ya ketidakaturan dalam keluarga. Harus mengerti, oh ya ini istri kalau pakai sabun ini ya alergi atau mungkin tidak cocok ya sehingga pakainya ini. Jadi pengertian. Oleh karena itu berusaha ya masing-masing yang mengerti ya keadaan atau apa yang disukai oleh masing-masing pasangan. Mungkin dalam masalah makanan misalnya, ya masalah makanan, ya si suami suka sayur asam, ya dengan tongkol plus sambal terasi misalnya. Ya. Sementara istri tidak suka, ya tidak suka kalau makan ya makanan ini, tapi sukanya ya dia malah ya sop misalnya. Ya maka tidak ada salahnya istri untuk memasak sayur asam kemudian dia bikin sop. Ya nggak usah dilarang.
wah dalam apa namanya satu rumah saja ya lauknya beda-beda, sayurnya beda-beda. Karena justru itu apa mungkin kamu ingin merasakan sopnya ya nggak apa-apa. Artinya memang ada beberapa makanan yang tidak pas dalam ya keluarga, mungkin pasangan tersebut tidak pas. Atau mungkin suaminya suka kikil pedes misalnya, sementara istrinya ya tidak suka kikil. Ya, maka dia memasakkan kikil untuk suaminya, kemudian dia goreng tempe misalnya, ya tidak masalah. Ya, jadi dia tidak makan kikil tersebut tapi untuk suaminya, jadi harus pengertian kepada ya masing-masing pasangan tersebut. Maka ini ya, jadi jangan memaksakan ya masing-masing pasangan untuk seperti dia, tapi hendaklah pengertian. Ya, mungkin dia suka minum kopi setiap pagi, ya sementara istrinya punya sakit mah misalnya. Ya jadi sedikit aja. Enggak, maksud saya itu mah. Oh, kamu kayak gitu aja nggak mau. Ya, yang kita itu berusaha untuk bersamaan, bukan? Tidak seperti itu, tetapi ya hendaklah masing-masing mengerti apa yang tidak disukai, apa yang disukai dan seterusnya. Kemudian ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hal yang untuk menerapkan ya hubungan ya pasutri ya atau keluarga pada umumnya adalah menumbuhkan ya kebersamaan atau kekompakan. Ya misalnya ya berusaha kalau tanggal muda belanja bersama misalnya, ya yang suami nyari sabun kesukaan istrinya, ya mungkin istri nyari sabun kesukaan suaminya, ya anaknya kepingin apa, artinya berusaha untuk ya bersama. Ya sekali-kali mungkin dalam satu bulan tanggal muda ya belanja bersama-sama ya supaya ya akrab. Atau mungkin juga ya mengajak ya keluarga keluar ke pantai atau ke tempat-tempat rekreasi. Ya mungkin kalau belum punya ya anak ya boncengan. Ya artinya istri itu sumpah terus di dapur. Ya pemandangannya cuma melihat wajan, panci, ya supil. Sesekali kepingin untuk melihat pemandangan luar. Ya ingin untuk ya bersama dengan suaminya. Ya anak-anak juga begitu tentunya suka. Oleh karena itu tidak ya dilarang untuk apa namanya mencari udara suasana luar. Ya untuk supaya istri tidak ya di rumah terus. Ya kadang-kadang ada yang memahami mau baiknya di rumah terus. Ya saya nanti kepengen keluar. Oh ini ayatnya sudah harus di rumah. Ya jadi ya apa malah istrinya keluar. Ya keluar sama suaminya tidak masalah. Ya sama keluarga dan seterusnya. Jadi menumbuhkan kebersamaan atau membuat ya seragam misalnya, seragam keluarga. Ya seragam keluarga mungkin ketika lebaran supaya kelihatan dilihat oleh sanak famili, kerabat, kawan, masya Allah pakainya ya seragam. Ya yang anak juga demikian, tentu saja beda. Anak biasanya yang kecil ada berita-beritanya, ya kemudian yang laki-laki mungkin dikasih ya korak-korak sedikit dan seterusnya. Aku menumbuhkan kebersamaan, kekompakan yang untuk menerapkan yang hubungan yang keluarga. Oleh karena itu ini juga yang perlu dilakukan oleh ya keluarga atau oleh suami dan seterusnya. Begitu juga masalah mendidik anak. Ya sebenarnya
istri. Ya, jadi kadang ada suami yang menurut pokoknya yang di rumah ya tanggung jawab kamu. So itu semua pekerjaan rumah istri yang melakukannya. Ya, padahal istri itu bukan perempuan, tentu ada capeknya dan seterusnya. Ya, sehingga ya tidak mutlak pekerjaan yang ada di rumah itu istri. Ya, khususnya dalam masalah pendidikan ya anak. Ya, kalau misalnya anak perlu bantuan ada PR atau mungkin ingin setoran hafalan, ya berusaha karena itu kewajiban bersama untuk mendidik anak. Ya, maka ayo siapa yang mau sama bapak, ya kamu sama yang kecil. Ya, jadi bagi-bagi tugas sehingga kelihatan akrab dan keluarga. Ya, karena sesungguhnya ya ini juga akan diminta pertanggungjawaban tentang ya pendidikan anak-anaknya. Maka sekali lagi berusaha yang menghidupkan ya kebersamaan, kekompakan dalam keluarga ya supaya kita ya semakin erat hubungannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, mungkin ini sedikit ya permasalahan dalam keluarga ya yang jelasnya kalau seorang hamba melandasi hubungan rumah tangganya ya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya akan dimudahkan atau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, merasa takut, merasa diawasi, dilihat dan diperhatikan oleh Allah. Karena banyak ya suami ataupun istri yang tidak melandasinya sehingga mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan ya pasangannya, yang mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan tentang istrinya. Ya, kamu misalnya terus kemudian bangga, kamu kayak gitu kayak tanpa diberongsong deh, ya, jadi di komentar jelek, ya tidak asal ucapan tersebut menyakitkan istrinya, ya, atau bahkan ya alhamdulillah ada ya SMS yang datang, ya Ustaz, suami saya mengatakan saya itu seperti binatang yang gemuk ini. Alhamdulillah. Ya, artinya memanggil saya dengan sebutan nama binatang yang gemuk karena badan saya gemuk. Saya terasa sakit hati, Ustaz. Gimana ya cara menasihati suami? Ya, kok manggil saya seperti itu? Ya, artinya ada beberapa suami yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sampai memanggil istrinya seperti itu. Ya, atau kadang mungkin nama istrinya itu hitam. Ya, itu cinta. Ya, jadi tidak ya sepantasnya untuk menghinakan istri. Karena itu dikatakan ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahunna illa lain. Tidak ada yang memuliakan kaum wanita kecuali laki-laki yang mulia juga, dan tidak ada yang menghinakan kaum wanita kecuali ya laki-laki tersebut hina juga. Oleh karena itu, ikhwan fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita yang berusaha kembali untuk yang memperbaiki kehidupan rumah tangga kita ya dengan mengacu pada kehidupan para salafus saleh kita ya Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya. Ya, karena sesungguhnya ya dengan mengacu kehidupan para salafus saleh kita akan mendapatkan faidah-faidah yang banyak sekali. Ya, di antara kisah-kisah para salafus saleh yang bisa untuk dicontoh, di antaranya wanita yang ngomong sama suaminya, istri ngomong sama suaminya, wahai suamiku, sesungguhnya aku masih bisa menahan lapar, ya akhirnya tidak makan 2 atau 3 hari. Tapi sesungguhnya
kami tidak tahan dengan dahsyatnya api neraka. Artinya menasihatkan kepada suaminya supaya mencari nafkah yang halal, ya, agar jangan mencari nafkah yang hasil dari dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, korupsi, manipulasi dan seterusnya. Yang bagaimana para salafus saleh menjaga dalam hal makan, memberi nafkah kepada keluarganya dan seterusnya. Ya, dan sesungguhnya apa saja yang diberikan oleh suami kepada istrinya itu adalah berupa mendapatkan pahala. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sedekah yang paling besar pahalanya. Rasulullah mengatakan sedekatun anfaqtaha fi sabilillah wa sedekatun anfaqtaha lil aitam wa sedekatun anfaqtaha lil fuqara wal masakin wa sedekatun anfaqtaha li ahlika a'dhamuha ajran allati anfaqtaha li ahlik. Sedekah yang kamu nafkahkan untuk berjuang di jalan Allah, dan sedekah yang kamu infakkan untuk para anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, dan sedekah yang kamu infakkan untuk para fakir miskin, membantu menolong mereka, dan sedekah yang kamu infakkan untuk keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan kepada keluargamu. Ini dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya ya seorang suami memperhatikan keluarganya yang sebelum yang lainnya. Bahkan ya apa saja yang dilakukan oleh suami berupa kebaikan, berupa kemaslahatan, berupa hal yang menyenangkan, ya hati pasangannya adalah pahala. Ya, pahala artinya mendapatkan pahala dari Allah. Sampai Rasulullah mengatakan wa fi budri ahadikum shadaqah. Ya, dan kamu menempatkan ya atau bergaul dengan istrimu itu adalah sedekah. Oleh karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berusaha melakukan hal-hal yang disenangi oleh istrinya. Ya, kadang Rasulullah berusaha minum ya dari bekas istrinya, dicari bekas istrinya, kemudian berusaha minum dari bekas istrinya. Ya, menunjukkan keberromantisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang pada zaman sekarang kata bekasmu ini mau, ya kan? Gak mau. Bahkan luqmah suapan yang diberikan oleh suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya, ya itu adalah menyenangkan hati pasangan dan merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan ya bulan-bulanan atau suap-suapan ya cuma waktu pengantin baru saja. Ya, sepertinya sepele akan tetapi sesungguhnya mempunyai manfaat dan faedah. Bapak-bapak, ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa ya mengambil faedah dan mencontoh ya bagaimana para salafus saleh Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya di dalam ya menjalin kehidupan rumah tangga yang mempererat hubungan keluarga, pasutri dan seterusnya. Ya, ini saja yang perlu disampaikan karena waktu sudah ya hampir 9:07. Mungkin apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan ya dipersilahkan. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tidak ada. Mungkin ini pertanyaan di luar tema
Yang pertama, yang kedua, kalau haram terus gimana kalau kita membeli masakan matang untuk di warung-warung kan susah gitu menghindari. Iya. Pertama tentang biji batangan itu sendiri, ya saya belum mengetahui ya dalil yang mengharamkannya. Ya saya sendiri belum mengetahui dalil yang mengharamkannya. Ya kemudian yang kedua, kalau kita membeli masakan, ya masakan di luar ada sesuatu yang haram, misalnya dicampurkan ke situ, ya kita tidak mengetahui, maka ya itu adalah makdur karena ketidaktahuan, ya ketidaktahuan. Kecuali kalau diberitahu kalau masakan itu pakai daging babi misalnya, maka kita berusaha untuk menghindarinya. Ya, jadi kita yang ngambil pada umumnya dijual, ya tidak memakai daging babi. Kemudian kalau di situ ada subhan, ada pemberitahuan kalau di situ pakai daging babi, maka ya kita ya menghindarinya. Sebagaimana kita beli daging-daging yang ada di pasar atau ayam-ayam yang ada di pasar, kita tidak dituntut untuk nanyain ini disembelih dengan cara Islam enggak, atau ini disembelih dengan nama Allah enggak dituntut untuk itu. Ya maka kita beli, ya kemudian kita masak, kita ya membaca bismillah ketika mau makan. Karena ada orang yang mengira bahwasanya banyak orang-orang non-Islam yang menyembelih kambing atau sapi atau ayam, ya sehingga mereka tidak membaca nama Allah, pikirnya ini halal. Padahal yang namanya sembelihan orang non-Islam, kalau memang itu untuk dikonsumsi, untuk dijual atau dimakan, itu halal. Ya, tidak ada yang mengharamkannya. Kecuali kalau itu disembelih untuk berhala-berhala mereka, wa ma uhilla li ghairillah, itu jadi haram. Tapi kalau untuk dikonsumsi, untuk dimakan, enggak apa-apa, halal. Sebagaimana Rasulullah SAW itu menerima sembelihan, ya, atau dikasih hadiah oleh orang Yahudi, ya, kambing yang sudah disembelih oleh orang Yahudi. Kemudian Rasulullah dan para sahabatnya memakannya. Kemudian ada yang berbisik-bisik, ya, lalu ditegur oleh Rasulullah, ada apa kalian? Kemudian lalu ada yang mengatakan, wahai Rasul, bukankah ini hadiah dari orang Yahudi? Ya, dan mereka tentu tidak membaca basmalah dalam menyembelih. Ya, apa urusan kalian dengan mereka? Sesungguhnya mereka tentu tidak akan yang menyebut nama Allah, tapi menyebut nama Tuhan mereka. Tapi mereka menyembelih ini adalah untuk dimakan. Kalianlah yang menyebut nama Allah ketika mau makan. Jadi ini menunjukkan halalnya sembelihan yang orang-orang non-Islam apabila untuk dikonsumsi ataupun untuk dimakan, dijual ataupun untuk dimakan. Apabila disembelih untuk berhala-berhala mereka, maka ini jadi haram. Wa ma uhilla li ghairillah. Begitu juga sembelihan orang Islam, walaupun membaca basmalah tapi diperuntukkan untuk berhala, maka tidak boleh dimakan atau diperuntukkan untuk selain Allah. Ya, ini seperti mereka-mereka yang tumbal lumpur panas lapindo, ya, menyembelih kerbau atau mungkin menyembelih ayam untuk mencuci keris-keris mereka dan seterusnya. Maka tidak boleh dimakan karena disembelih untuk selain Allah. Ini jadi ya kembali ya kepada makanan-makanan yang dijual, ya di situ ada sesuatu yang haram atau tidak, maka kembali kepada asal jual beli.
yang ini mas, tapi memang ada campuran daging ininya, daging babinya. Oh gitu. Ya. Kita ya harus kemudian berusaha untuk menghindarinya tentunya. Ya, jadi ini ya kembali kepada asal, boleh-boleh saja kita yang mungkin beli ya bakso atau beli ya apa, kemudian ternyata di situ ada daging babinya yang kita tidak mengetahui, maka ya makdur, artinya itu udur. Ya, kalau kita sudah mengetahui, tentu berusaha untuk menghindarinya. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di antara pertanyaan yang ada seorang istri yang sudah sering diingatkan suaminya untuk memakai jilbab setiap kali keluar rumah, tapi istri belum mau, ya, atau masih enggak. Pertanyaannya, bagaimana yang harus dilakukan suami? Ya, kemudian yang kedua, berdosakah suami? Jadi kewajiban suami adalah mengingatkan keluarganya, ya, termasuk dalam hal ini adalah pemakaian jilbab ya istrinya. Karena mungkin antara kita dulu menikah belum mengenal ya cara beragama yang benar, sehingga hanya modal tampil atau karena rambutnya masya Allah kemudian menikah. Dapatnya terus kemudian yang kita mengenal cara beragama yang benar, ya ada kewajiban memakai jilbab, maka berusaha untuk diingatkan istri. Ya apabila ya istri masih ya belum mau untuk memakai syariat Allah, ya maka ya berusaha bersabar suami. Ya pelan-pelan ya ngomong, kalau kamu itu muslimah, Allah memerintahkan ya kamu pakai jilbab, saya sebagai suami punya tanggung jawab untuk ya memberi tahu kamu ya dan mengarahkan semua keluarga untuk taat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naran, ya. Jadi berusaha bersabar ya suami yang istrinya belum pakai jilbab, sambil terus jangan ya putus asa di dalam mengingatkan istrinya. Ya, di dalam mengingatkan istrinya jangan putus asa. Ada beberapa wanita-wanita juga yang penting kan hatinya baik mas, ya, yang penting baik hatinya baik. Ya karena banyak orang-orang yang pakai jilbab hatinya itu tidak baik mas. Ya. Jadi justru memakai jilbab itu menunjukkan hatinya baik. Ya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mau taat kepada Allah. Sedangkan orang yang tidak pakai jilbab mungkin karena jahil belum tahu, mungkin karena sombong menolak kebenaran yang ada. Ya, oleh karena itu ya kita sekali lagi berusaha untuk bersabar di dalam mengingatkan ya keluarga kita, ya istri khususnya, atau mungkin yang punya anak-anak perempuan, ya karena pergaulan sehingga ya nggak pakai jilbab, atau suruh pakai jilbab, keluar pakai jilbab, nggak banyak tengah jalan dicopot maksudnya. Ya ada seperti itu, diingatkan sedikit demi sedikit. Yang namanya suami ya sudah mengingatkan istrinya, berusaha mungkin diajak untuk ke majelis taklim, atau mungkin karena belum siap dia ke majelis taklim misalnya, atau belum pakai jilbab, ya berusaha ya untuk bawakan majalah-majalah ya tentang kewajiban memakai busana muslimah, atau buku-buku, atau CD-CD kajian. Ya sedikit-sedikit, kita jangan mudah putus asa. Ya artinya ya mungkin dengan kajian ceramah tersebut ya nanti dia suka, terus kemudian baru tentang ya kewajiban memakai jilbab, maka mungkin pelan-pelan. Ya jadi jangan mudah
urusan, ya suami karena sudah menjalankan apa yang menjadi kewajibannya. Ini wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya karena waktu sudah ya lebih dari 9:07, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan ya sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Ya sekali lagi wallahu ta'ala a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bi taqwallah wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita akhiri dengan doa kifaratul majlis agar majlis kita diberkahi oleh Allah dan kita yang ada di sini diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.